santri harus ngerti, titip nggak ngerti hukumnya. Nah, kalau santri nggak tahu ini, wah ini bahaya nih, santri nggak paham. Makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan di Hatta Channel, selamat datang di channel ini, yaitu channel Bang Papa Channel. Apabila ada saudara-saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman yang lain sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-temanku semua, saudaraku semua, seperti biasa di channel ini kita akan mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita, yaitu tentang hukum ibadah kita sehingga ibadah kita lebih baik lagi dan tidak ada keraguan dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mari kita dengarkan penjelasan, yaitu penjelasan tentang bagaimana hukum sikat gigi saat bulan puasa. Apakah boleh atau tidak? Oke, marilah kita dengarkan penjelasan yang pertama, yaitu dari guru kita, yakni Buya Yahya. Let's go. Sikat gigi, ini kembali kepada fikih praktisnya ini. Mungkin ini lupa atau titipannya, yang titip tidak mengerti. Kalau santri harus ngerti, yang titip nggak ngerti hukumnya. Nah, kalau santri nggak tahu ini, wah ini bahaya nih, santri nggak paham. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan, salah satu di antara membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah menelannya. Menelan itu yang batalkannya. Selagi tidak menelan maka tidak batalkan. Misalnya berkumur dalam wudu, bahkan es krim sekalipun dimasukkan ke mulut tidak batal wudu, asalkan jangan ditelan. Cuman bedanya kalau wudu sunnah, kalau es krim makruh. Kalau sunnah kok ketelan tidak dosa. Kenapa? Dianjurkan. Kita diperintahkan untuk berkumur, disunnahkan berkumur, lalu berkumur kok kaget ketelan, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi main-main masukkan es krim kok ketelan, batal. Ngapain masukin es krim ke mulut? Ya. Tapi kalau nggak ketelan ya nggak batal, yang batalkan telan kok. Maka jawabnya sama, sikat gigi tidak batalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Begitu. Nah, cuman kalau lagi ada odol dan sebagainya itu sama seperti es krim, maka itu akan menjadi makruh. Kalau ketelan batal nantinya, karena itu adalah sesuatu, ada rasa, ada bendanya, dimasukkan ke mulut. Kalau ketelan batal, maka lebih baik, maka masalah tidak batal telannya. Kalau tidak ketelan tidak batal, cuman kita hendaknya waspada. Sikat giginya adalah sebelum ada seruan imsak. Imsak itu maksudnya apa? Siap-siap itu artinya kan siap-siap itu. Bukan imsak syar'i dalam puasa, menahan diri dan makan dan minum, bukan. Itu imsak istilahnya orang Indonesia. Imsak seperti disebutkan dalam kitab ya, imsak itu sikat gigi bersih-bersih, selesai. Setelah itu jangan sampai sikat gigi di siang hari. Kalau sikat gigi di siang hari maka tidak batalkan asalkan tidak ada yang ketelan, akan tapi harus waspada itu semuanya. Ya, itu saudaraku penjelasan dari Buya Yahya. Artinya sikat gigi dipersilahkan, tidak membatalkan, tapi bisa makruh apabila kita menggunakan pasta gigi. Malah alangkah baiknya kita bisa sikat gigi sebelum waktu sholat subuh berlangsung. Oke, let's go untuk penjelasan selanjutnya, yaitu dari Ustadz Abdul Somad. Let's go. Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan, itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari, ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis
Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi lebih harum lagi. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi, les. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan. Rusak. Ya, itu saudaraku penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Begitu jelas, begitu luar biasa penjelasannya. Artinya sama, bahwasanya ketika kita bulan puasa, ya sikat gigi silahkan, tapi jangan sampai pakai odol, apalagi yang mentol ya, bisa menyegarkan nanti. Oke, itu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Oke, disimak ya, let's go. Ini kaidah biasa umum termasuk amalan mustahab dengan catatan ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat di amalan mustahab Kitabus Syam ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Taib ya? Nah kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus siam, ada yang makruhatus siam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu. Ya. Kemudian saat di luar wudhu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur gak ada alasan, itu makruh hukumnya ya. Khawatir nanti sebagian air bisa tertelan ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk dia, itu kan masalah ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jaiz boleh ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa ya. Nah ada lagi amalan makruh, kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka ya, Nabi tidak suka ya. Semacam misalnya maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis ya, atau melembutkan makanan untuk bayi dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah ada amalan mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak ya. Siwak itu artinya sikat gigi ya, bersikat gigi ya. Jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak ya, kayu digunakan untuk bersiwak ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi ya, ludahnya misalnya terlalu banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya, makruh ya. Saudara-saudara semua, itulah penjelasan dari guru-guru kita tentang bagaimana hukum sikat gigi ketika bulan puasa di waktu siang hari. Alangkah baiknya ketika kita sikat gigi menggunakan pasta gigi, alangkah baiknya kita hindari, jangan sampai nanti malah makruh atau merusak daripada ibadah kita. Kalau misalnya kita pengen sikat gigi menggunakan odol atau pasta gigi yang lainnya, kalau bisa sebelum melaksanakan sholat subuh, sehingga tidak ada keraguan dalam diri kita, sehingga ibadah-ibadah kita, puasa kita mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, syukran katsiran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel ini supaya channel ini bisa makin berkembang, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman yang lainnya. Ya, syukran katsiran. Allahumma fikir aku mutarik. Assalamualaikum.